Baik, shalom semuanya, selamat sore. Masih ngantuk? Enggak, ini udah ngantuk lewat. Jadi sesi sebelumnya agak berat ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah memilih di sesi atau workshop generasi yang tandanya Bapak Ibu masih muda. Yang masih muda katakan yes, itu saya. Oke, ya. Jadi sengaja memang di sesi workshop tentang generasi ini kita akan belajar tentang sonship, keputraan. Kenapa kok belajar tentang keputraan? Karena kalau bicara generasi, yang mau ngurus generasi itu bapak. Ya. Yang mau ngurus generasi itu bapak. Masa anak mau ngurus anak? Mungkin yang ngurus anak pasti bapak. Artinya bapak itu bukan bicara usia dan lain-lain ya, atau umur, tapi bicara tentang kedewasaan spiritual, tujuan hidup. Itulah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melayani generasi. Ya, kita akan mendengarkan 3 sesi yang berbeda yang sudah kita susun dan semoga jadi berkat. Pertama adalah kita sampaikan tentang sebuah tema tentang son pursue his father. Seorang putra itu harus mengejar bapaknya. Di dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 dari depan ya, dikatakan kesan seorang putra itu secara natural, secara DNA-nya dia itu kan respect kepada bapaknya, ya, sebagaimana juga seorang hamba pada tuannya. Nah, ini yang harus ada dan kita tahu bahwa tahun-tahun ini hari-hari ini respect itu mulai hilang. Jangankan atasan dengan bawahan, orang tua dengan anak saja tambah lama tambah luntur, ya, tambah luntur. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa pentingnya bapak itu sebuah hal yang utama, bahkan signifikan dalam kehidupan kita. Dan saya tahu bahwa tidak mudah ketika kita mendengar bahwa seorang putra itu harus mengejar bapaknya. Tidak gampang, karena buat kita, terutama orang-orang yang maaf kata memiliki latar belakang hati yang terluka, saudara. Dan kita tahu ini adalah karya iblis yang sudah besar, yang sengaja menghancurkan keluarga, terutama hubungan bapak dengan anak. Akibatnya kita tuh selalu berpikir gini, aku nggak mau jadi kayak bapak, dan aku lama-lama ada gap, lama-lama semakin jauh dengan bapak kita. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, the blessing come from the father, berkat itu turun dari bapak. Tapi iblis mengajarkan yang berbeda, kamu harus bersama sama bapakmu, kamu harus semakin jauh. Dan lama-lama secara naturally atau secara organik kita nggak bisa blending dengan bapak kita. Nah, otomatis saudara itu kita harus belajar bahwa iya saya harus berubah. Ya, sesi generasi ini saya nggak mau bicara tentang pemulihan karena punya kepet saudara. Tetapi seorang bapak ini dari depan, ya, dia saya tadi di atas mengatakan dia harus mengejar. Mengejar itu artinya apa saudara itu? Mereka benar-benar mencari dan menantikan. Apa tandanya orang yang sulit mengejar bapaknya? Gampang, ya. Lalu saudara Anda punya orang tua fisik, orang tua jasmani. Saudara ambil handphone, saudara telepon dia. Kira-kira bisa Pak? Masalahnya bisa ngobrol nggak? Itu baru bapak jasmani. Bapak rohani. Kakak rohani pendetamu atau gembalamu atau siapa? Kalau saudara mau ngobrol sama dia, aduh, ya apa ya nanti kalau saya telepon diangkat enggak ya? Nanti kalau saya telepon nanti saya dimarahin. Itu apa maksud daripada sonship saudara? Dari putra. Orphan spirit yatim. Padahal kita bukan anak yatim. Kita punya orang tua. Tapi iblis menebar the spirit of orphan spirit. Orang yatim itu ada dalam diri kita. Saya sempat ngalamin ini dalam hidup saya, jujur. Ya. Sekalipun saya punya orang tua lengkap, saya satu hari pernah ya, ini saya sama papa saya baik banget. Saya baik, mama saya baik. Saya nakal, ya, dan saya berusaha berusaha lari daripada mereka dan berusaha kesel, jengkel, dan saya membuat jarak dengan papa saya. Saya kalau ketemu sama mama saya aman, tidak ada masalah. Jam-jam saya bisa ngobrol. Tapi kalau saya ketemu sama papa saya nggak bisa ngomong. Sampai kapan saya bisa melakukan? Ketika saya pulih. Nah, untuk menghalang pemulihan kita memulihkan pertama hati kita yang
figur, ya katakan figur. Mungkin di rumah pada bukan figur, tapi ada orang tua rohani, ada rohani. Dan yang pasti kalau toh orang tua rohani tidak bisa memuasai kau, ada Bapak di surga. Jangan kita terus katakan sekalipun ayah bukan ibu menolak kau, tetapi aku menyambut kau. Ya dan ini jelas ya, perlu waktu, perlu pelajaran. Dulu ya saya mendengar. Dulu saya ini hari ini dipercaya sebagai gembalanya generasi anak muda baik di Denpasar maupun di RIM di Suka Misteri. Dulu saya itu kalau mau telepon Pak Arifin jangan telepon, jangan dulu SMS belum, ini baru ngetik. Sudah jadi enggak ya kirim, nanti kalau nanti saya kirim nggak dibaca sama dia. Nanti kalau saya kirim nanti dia marah sama saya. Gak berani lu kirim SMS. Coba sekarang WhatsApp ya atau whatever. Dan akhirnya pelan-pelan saya mulai beranikan diri saya kirim SMS. Aduh, rasanya kayak punya rasa bersalah gitu kan. Dibales ya. Wah, mulai berani nih kan. Telepon, betul. Jangan telepon dulu, tanya nomor telepon ini takut juga saya gitu kan. Saya sama istri ini nikah diberkati sama Pak Gembala dan kita konseling pernikahan di rumahnya. Aduh, di rumahnya kita diajak makan kan. Bayangin saudara diajak makan sama pendeta Timotius Arifin. Kita siapa? Aku hanyalah seorang hamba yang kecil yang tidak ada artinya. Dan kita berpikir hari itu kita makan di rumah dia, itu makan cara paling sopan yang pernah saya lakukan. Ayo nambah lagi, enggak Pak, kenyang padahal saya lapar. Dan singkat cerita saya semakin tahu ada masalahnya bukan di orang tua saya, masalah saya. Ketika saya berjatuh, saya pun dibiarkan sama dia. Saya timbul lagi, tidak diangkat, timbul lagi. Wow, dia nggak suka sama kan? Enggak, di callback sama dia. Dan saya sebagai sadar, problemnya bukan di orang tua saya, problemnya saya. Dan semenjak hari itu saya belajar pursue, mengejar. Ya, orang tua saya Rani, Pak Arifin, Franky, ya, dalam bisnis dulu, Pak Agus, Abraham, almarhum tua saya belajar banyak banget. Dari sana saya belajar. Saya kalau lagi stres masalah kerjaan, saya telepon atau saya bantu ke Agus bilangnya, "Pi lagi di mana? Ada waktu kapan buat saya?" Saya bisa ngobrol berjam-jam untuk belajar masalah bisnis. Dan saya banyak belajar tentang berbisnis dengan baik dan benar. Saudara kalau sedengar persaksiannya Papi Agus luar biasa ya. Dia dulu distributornya Bir Bintang, saudara di Bali. Bir Bintang tidak ada matinya di Bali. Ya. Orang boleh ngomong bukan buat minum, buat cuci tangan itu Bir Bintang, saudara. Dan suplai itu terus, itu cuannya banyak banget. Tapi ketika dia lepaskan, dan jadi ya panjang ceritanya nanti kita bisa lihat. Nah, pursue, ya saya minta waktu Pak Arifin, saya minta waktu ketemu Pak Franky, orang tua rohani kita, datang ke rumahnya, ya bahasanya, ya masa kita kok datang dengan tangan kosong, bawa sesuatu lah. Saudara mungkin pikir ya sudah apa-apa. Bukan itu poinnya. Tapi saya seorang putra yang harus mengejar Bapak. Ya, jelas lah ya ilmu saya dibandingkan para orang tua saya jauh banget seperempatnya ini. Tapi kalau ini tidak ada di dalam hidup kita, saudara dan saya tidak akan mewarisi negeri. Dan ini menjadi sebuah problem saudara di dalam generasi ini. Hati-hati yang terluka sangat sulit untuk mengejar para bapak. Respek, mengikuti, melayani, meniru, dapat diajar, bergantung. Dan ini sangat penting. Ya. Nah, di dalam Alkitab ada nggak? Oh ada. Ada 3 contoh, minimal 3 contoh yang sangat baik. Syarat ini bahasa Ibrani-nya apa? Serve, melayani. Timotius melayani Rasul Paulus. Yang Rasul Paulus jelas mengatakan berkali-kali dalam Alkitab. Timotius adalah putra rohani. Elisha serve Elijah. Ya, Elisa melayani Elia. Ketika Elia mau naik ke surga saudara itu, Elisha enggak mau ninggalin dia. Pursue. Aku tidak sekali-kali meninggalkan kau. Artinya apa? Aku tidak akan keluar berada dari jalur otoritas. Nanti sesi terakhir Kak Victor akan menyampaikan a son stay in the house, diam di rumah. Ya. Yang terakhir Joshua dan melayani Musa.
Yosua itu bahkan disebut apa? Abdi Musa. Kalau beberapa rekan tadi ikutin sesinya Pak Rodi Santoso, beliau banyak bercerita tentang Yosua di tanah Kanaan. Bagaimana Yosua menjadi hebat? Apakah tiba-tiba hebat? Tidak. Dilatih oleh Musa. Apa bedanya Yosua dengan sebagian besar bangsa Israel? Ketika Musa naik ke puncak gunung Sinai, saudaraku, untuk bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Dan bangsa Israel ada di kaki gunung, berkemah di sana. Di manakah Yosua? Yosua tidak kumpul di kaki gunung, tidak. Dia di tengah gunung. Sebagai abdi Musa dia nunggu. Dan ketika Musa turun, saya percaya dalam percakapan itu. Tadi Tuhan ngomong apa? Apa isi hatinya Tuhan? Visi apa yang Tuhan berikan? Ini penting loh saudaraku. Dan sebagai pelayan anak muda saya maafkan berkali-kali ngobrol ya. Seringkali yang masalah anak muda apa? Selalu ngomongnya, gembala saya tidak ngerti saya kok. Ya, mereka tidak bisa ngerti ada generasi gap. Mereka sudah terlalu tua. Seorang putra yang mengejar bapaknya akan menjadi jembatan antara orang tua dengan generasi berikutnya. Ya, ini penting, saudara harus garis bawahi. Seorang putra yang mengejar bapaknya akan jadi jembatan. Dia akan menjadi penetralisir ketidakmengertian antara orang tua dengan anak-anak di bawah. Musa, saudaraku, menjadi perantara. Yosua menjadi perantara antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dan ini sangat penting. Saudara baca, semua pelayan-pelayan ini dipersiapkan untuk apa? Mewarisi. Ingat loh ya, perkataan mewarisi itu bukan, lanjutin, bukan. Tapi mereka benar-benar dipersiapkan. Ya, Pak Roni punya 2 orang putri. Dan saya percaya, tidak mungkin kamu pergi kemana. Tapi ketika dia sudah capek, ayo kamu terusin. Anaknya, loh saya tidak ngerti apa-apa. Gak mungkin. Semua pasti dipersiapkan, saudaraku. Demikian juga Timotius. Demikian juga Elisa, saudaraku. Yosua juga. Nah, sangat penting kita harus punya hubungan yang organik. Sangat disayangkan ya, apabila kita punya posisi sebagai pemimpin muda, dan maaf kata, Anda sangat jarang ngobrol sama pemimpin rohanimu, itu something wrong. Something wrong. Terus saudara kita mau dapat visi dari mana? Maka jangan heran banyak orang pengen kerja sendiri, kita enggak sevisi, kita enggak. Karena mereka enggak pernah duduk ngobrol bareng. Kita mungkin enggak nangkep visi daripada orang tua kita. Maunya apa? Dan kita berpikir kita punya visi sendiri. Saya sadar orang tua kita enggak sepenuhnya 100% benar, saudara. Tapi ingat, sebagai jembatan itu bukan cuma dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. Ya, hari-hari ini atas anugerah Tuhan, saya ini salah satu teman ngobrolnya mereka. Ketika mereka sampaikan sesuatu, saya sampaikan juga berita dari bawah. Begini loh Pak, maksudnya. Dan itu mainan netralisir, saudaraku. Ya, tadi Pak Roni kasih kita masukan yang sangat bagus. Ketika beliau ini CEO, saudaraku ya, dan urusannya sama direktur. Direktur tidak bisa dikasih bahasa direktif. Lakukan ini, lakukan itu. Sana pergi. Ya enggak, buyar saudara. Diskusi ya. Tadi beliau ngajarin kita apa? Ruang kerjanya, mejanya diganti meja bulat. Apa meja bulat itu? Meja untuk diskusi. Nah, pernah enggak diskusi sama orang tua? Pernah aku, saya ngomong 3 kata di stop, langsung di-cut terus, salah-salahin. Nah, yang senyum pasti ngerasain itu saudara. Caranya gimana? Gampang. Ketemu 4 mata, ngobrol dulu. Ya, ngobrol itu penting loh. Ngobrol 4 mata itu penting. Isi hati. Dan jangan pernah sekali-kali saudaraku mempermalukan mereka di depan umum. Itu kebodohan. Dan seringkali kadang-kadang gitu. Cerita sama, wah itu ini. Bayangin ya, kan punya orang tua semua kan? Orang tua. Masa kita punya orang tua saudaraku bikin salah, kemudian kita keliling ke tetangga. Orang tuaku tadi bikin kekonyolan. Gak mungkin. Seorang anak itu memperbaiki, mengejar kemanapun orang tuanya ada, saudaraku. Perkataan mengejar itu dia tahu, dia sedang dipersiapkan.
Pertanyaannya apakah kita dipersiapkan? Dan mulai jauhi ya perkataan ini loh. Soalnya ini kan pelayanan cuma bantu. Aduh, kita bukan pembantu saudara. Kita putra. Ya, saya ulangin. Kita bukan pembantu. Kalau kamu coba ngomong kamu bantu. Mentalmu mental pembantu. Mental hamba itu loh. Hamba tinggalnya di Mesir. Bukan di tanah Kanaan. Seorang putra tinggal di tanah Kanaan. Dia perang, dia tinggal, dia bersama dengan bapaknya, baik suka maupun duka. Sampai kapan? Sampai misi Tuhan atau panggilan Tuhan digenapi, saudara. Lihat anak-anak putra rohani ini. Dan saya mau katakan, dari Denpasar, ya dulu kita mulai dari Denpasar, anak-anak muda kita ini melahirkan pemimpin loh, bukan cuma sebuah hype. Kita tahu hari-hari ini ya gereja ya kebanyakan mencarinya sensasi kan. Woi, musiknya yang bagus, lighting ya enggak salah saudaraku. Tapi masalahnya ada esensinya enggak. Kita ini pusat pelatihan untuk melahirkan pemimpin, pejuang saudaraku. Ya, lulusan-lulusan daripada KGC atau youth di Denpasar ini jadi pemimpin, jadi leader. Dan kita utus ke banyak kota loh ya. Beberapa yang ada di sini mungkin bisa teman-teman bisa berdiri ya. Kak Jonathan, Jonathan pakai berdiri. Ayo berdiri. Kak Jo ini sekarang ada di Sulut Go, bahkan masuk Malut saudaraku, Maluku Utara. 20 cabang di bawahnya dia, 20 kota loh. Ya. Ada lagi siapa teman-teman kita yang sini semua? Pak Roy ada, Roy Benawan mana dia? Ikut yang lain. Maluku Utara. Siapa lagi yang dari Denpasar dulu? Banyak, saya bisa sebutkan banyak saudaraku. Kak Jorin Darung yang di Maumere, ya, Gorontalo. Yakub juga berdiri Yakub di Cirebon sekarang. Siapa lagi? Kemarin kita kirim lagi satu mision teman kita Kak Silvi Siagian ke mana? Ke Tenggarong, Kalimantan Timur. Ya, siapa lagi yang dari Denpasar? Kita kirim banyak saudara. Kita nggak ngelahirin Hansip loh. Kita ngelahirin Kopassus. Ya. Dan harapan kami sebagai kakak-kakak rohani, mungkin waktunya tidak panjang saudaraku. Tapi pursue your father. Seperti Rasul Paulus kata apa? Imitate me as I imitate Christ. Ya, ikut aku seperti aku ikut Tuhan Yesus. Jadi kalau ada masalah, tidak usah nyalakan orang. Nomor satu dari kita. Dan saya tutup dengan sebuah kesaksian, bagaimana saya bisa bertobat saudaraku, atau luka batin saya sembuh. Simple. Satu hari tahun 2009, 15 tahun yang lalu ya, ketika saya ditunjuk sebagai youth pastor, saya bilang, Pak kita mau bikin retreat, silakan kita support ya. Kalau zaman dulu kan nggak seperti sekarang, udah enak semua ya, fasilitas enak. Kita bikin di Kintamani, saya masih ingat. Yang ikut 300 orang lebih pokoknya. Ya, dan tempatnya sederhana, di pinggir danau saudaraku. Dan saya minta pembicara yang bagus waktu itu. Saya ingat ada, kalau saya Koden, ada Pak Daniel Nuar, Pak Roni Daud. Penutupannya Pak Arifin, hari terakhir. Dan sesinya Pak Arifin itu kalau nggak salah sesi terakhir 8:30 pagi, saudara itu. Dan beliau itu merelakan, itu hari Sabtu ya waktu itu ya. Sesi terakhir ya. Hari Jumat malam tuh terbang dari Jakarta. Dengan pesawat yang paling terakhir. Sampai rumah jam 2:30 pagi, saudara itu. Kemudian jam 8 sudah muncul di Kintamani. Dan hari itu ketika dia ceritakan, cuma itu aja. Ya, saya lupa khotbahnya apa sudah. Tapi ketika dia cerita pengorbanan yang dilakukan, kita yang dulu merasa tidak berharga, jadi merasa berharga semua. Dan lahirlah para pemimpin-pemimpin hari ini. Ya, jadi ayo ya, a son pursue his father. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, shalom. Ya, saya tahu ini jam-jam sudah mulai semakin mengantuk dan saya diberikan sebuah tema bicara tentang ready to receive the baton, ya, tongkat estafet. Saya melayani di GB Rock Mojokerto, Tulungagung dan juga Sidoarjo. Dan puji Tuhan minggu lalu saya baru menikah. Ini. Tahun lalu saya sendiri, tahun ini saya berdua, nah itu istri saya. Jadi saya masih
Jadi saya masih membiasakan diri pakai cincin ini ya. Masih rada gatel-gatel. Tadi pagi mau berangkat aja udah kelupaan. Oh iya ya. Udah nikah ya. Oke. Sebelum mengawali segala sesuatunya, ada hal yang mesti ditanyakan dalam diri kita terlebih dahulu. Kalau kita memang mau menerima tongkat estafet itu. Start with why. Kenapa kita ada di sini, itu kita mesti jelas dulu. Apakah karena kita berbagi, harus ada di workshop sana, lalu kita harus kebagian yang di sini? Apakah karena kita disuruh? Jadi kita mesti clear dulu. Kenapa kita sore hari ini, ya kan, udah capek-capek, kenapa kita mesti harus tetap ada di sini? Tanya dulu dalam diri kita. Pastikan kita bukan cuma bicara di tempat yang tepat saja, tapi kita memang mau dipersiapkan jadi orang yang tepat itu. Jangan sampai udah terlanjur setengah perjalanan, lalu kita berhenti. Itu yang sering kali jadi problem. Udah disiapin, tengah jalan, ini bahasa Jawa paling enak, mutung, you know mutung? Ngambek tengah jalan, berhenti. Dan harus starting semuanya segala sesuatu. Pastikan kita nggak keliru. Kita yang di track yang benar. Lalu kalau kita sudah tahu why am I here, lalu masalah apa yang mau kita pecahkan, yang kita mau selesaikan, solusi apa yang kita mau tawarkan dengan keberadaan kita ini. Mau ngapain di sini? Mau bikin sesuatu apa di sini? Atau cuma denger-denger aja terus pulang? Udah. Nggak ngelakuin apa-apa. Saya ikut KLC udah dari tahun berapa sih kok? Dari awal. Kalau nggak buat sesuatu apapun, saya buang waktu. Nggak melakukan solusi apapun, ya ini cuma sekedar workshop ini aja. Kita pulang ya udah, nggak bikin apa-apa, percuma. Percuma. Makanya apa yang harus kita lakukan? Dari sini saya sama. Saya dulu duduk mendengarkan. Tapi saya berusaha apa yang bisa saya kerjakan buat di tempat. Jangan cuma kita diutus di sini. Gembala udah keluar dana, keluar biaya. Gereja keluar dana, keluar biaya. Tapi we do nothing. Kita nggak kasih solusi apapun. Tapi juga jangan terus kita merasa gini, apa yang terjadi kalau kita tidak ada. Lalu seolah-olah kita jadi hero-nya. Enggak. Saya percaya ada nggak ada kita, pekerjaan Tuhan tetap jalan. Pekerjaan Tuhan tetap jalan. Karena nggak semua bergantung dengan kita. Harusnya bergantung sama Tuhan. Jadi nggak usah kegeeran. Bilang kiri kanan, nggak usah kegeeran. Tapi juga yang bahaya adalah kalau gini, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa? Itu repot. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, itu lebih bahaya lagi. Jadi starting why? Coba tanya dalam diri kita. Nah, apa sih yang sebenarnya mesti dilakukan? Mulai dari hal yang sederhana. Think smaller for bigger impact. Kadang-kadang kita mikirnya ini, muluk-muluk. Tapi kita lupa dengan hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang sebenarnya kita bisa lakukan. Yang gak harus, mungkin banyak yang cerita di sini dengan pengalamannya, dengan jumlah yang besar. Dengan kondisi keadaan gereja yang sudah stabil. Tapi kan saya tahu di antara kita ada yang hadir, semua ada yang masih merintis. Bahkan saya tahu mungkin ada yang belum ada pelayanan youth-nya. Pelayanan youth-nya gak ada, ibadahnya gak ada. Saya tahu. Kita datang di sini nol nih. Gak ngerti. Mau pulang juga mau ngerjain ke siapa juga gak ada. Anak youth-nya juga gak ada. Tapi coba, think smaller for bigger impact. Fokusnya gini, makanya gini, kita mesti fokus kepada pemuritan. Bukan event.
Nothing wrong with event. Gak ada yang salah dengan event. It's good. Tapi bukan itu goalnya. Pemuritan itu goalnya. Katakan pemuritan. Pemuritan itu goalnya. Fokus untuk kita membangun karakter, bukan menciptakan kesibukan. Nah, kita seringkali manfaatin mereka. Kesibukan yang dibuat. Makanya yang terjadi apa? Diprotes sama orang tua. Anak saya kok nggak pulang-pulang. Karena yang kita bangun kesibukan. Di gereja, suruh pelayanan ini mau. Giliran di rumah, suruh ngerapiin selimut, ogah-ogahan. Karena yang kita bangun kesibukan, bukan karakter. Harusnya yang kita bangun karakter. Katakan karakter. Membangun kedalaman bukan hanya menambah jumlah. Nah, ini yang mesti beres nih. Saya lulus di sini sudah. Makanya nggak pusing. Kita nggak lomba-lomba dengan jumlah. Tapi kita pingin mereka getting deeper. Itu yang penting. Makanya kita mesti buat sistem dalam pelayanan kita yang memang bisa dipraktekkan. 5 orang itu jalan. Tapi untuk 5.000 orang itu sistem juga jalan. Setuju? Ini yang kita harus pikirkan. Ini yang kita harus kerjakan. Dan yang penting juga gini, investasi waktu, bukan hanya budget. Halo? Loh, budget penting nggak? Penting. Makanya saya cuma bilang, bukan hanya budget, tetap harus ada budget dong. Ya kan? Tapi bukan itu yang esensi, waktu. Saya tadi cerita, sebelum kami di sini, saya bilang, sampai hari ini mungkin kan sebenarnya gini, dengan teman-teman kita yang di youth, mereka waktunya banyak, yang sibuk kan kita. Ya Pak, ya. Kita yang sibuk. Kita yang gak punya waktu. Investasi waktu. Bukan cuma investasi waktu. Saya hari ini, saya ketemu dengan mereka, saya selalu meluangkan. Sederhana gini, saya ajak mereka makan. Udah capek, habis latihan, mau persiapan ibadah minggu, saya ajak mereka makan. Bagi saya bukan soal uangnya, tapi saya punya momen waktu ngobrol dengan mereka itu yang penting. Gak usah banyak-banyak, 5-6 orang. Enough. Bukan soal budgetnya, tapi waktunya. Karena gini, yang sibuk kita yang sering gak punya waktu. Tapi kita sering kali nyalain mereka. Padahal kita yang paling susah. Ya kan? Itu. Makanya starting di sini. Ini yang kita mesti pikirkan. Ini yang mesti jadi dasar kita terlebih dahulu. Karena gini, leadership is solution, yet it can be a problem. Saya ngelihat banget. Memang kepemimpinan bisa jadi solusi, ya. Tapi bisa jadi masalah juga. Kalau orang-orang yang dipilih untuk meneruskan tongkat estafet itu bukan orang-orang yang tepat. Dan akan menjadi sebuah masalah yang besar sekali. Masalah yang besar sekali. Kalau kita nggak taruh orang-orang yang tepat. Right man in the right place. Bahaya banget. Sekalipun itu anak hamba Tuhan. Saya mau cerita gini yang dialami Ko David mungkin lebih complicated. Jangankan Ko David, kita aja nih, kita berdua, yang anak gembala aja nih, ini aja masih punya masalah kok. Apalagi yang bukan anak gembala terus ditunjuk jadi ketua youth. Mau ngomong udah, gitu kan. Kita aja yang anak gembala, masalah. Sampai hari ini saya bertengkar nggak? Bertengkar lah. Nonsense, saya nggak bertengkar. Saya Hamin 1 saya mau nikah, saya bertengkar sama bapak saya. Piye ini gimana ini? Bertengkar lah. Itu yang anaknya sendiri, parah ya. Ya kan? Bertengkar. Apalagi yang bukan anak gembala. Tapi saya juga ngelihat, saya punya pelayanan di Jawa Timur waktu itu, saya disuruh ngurus PAHAT. Persekutuan anak hamba Tuhan. Waduh, problematikanya banyak banget. Gak gampang banget ngurusin PAHAT tuh. Anak-anak hamba Tuhan yang kecewa sama orang tuanya. Padahal jelas-jelas ya paling gampang yang disiapin untuk nerusin gerejanya ya anak-anaknya itu. Udah. Itu aja, jangan gitu. Yang udah disiapin aja tuh masih ditolak sama jemaat. Wah itu pusing lagi tuh. Ada. Udah disiapin. Udah melayani. Tapi jemaat nolak tuh ada. Makanya kita mesti prepare
Saya ketika dikasih tema ini, saya bilang, aduh, ready to receive the baton ini. Berat ini, ya kan? Karena kan apa yang menjadi ekspektasi orang-orang di sana, kan mereka pingin setidaknya kita ada di level yang sama dengan gembala kita. Iya enggak? Ekspektasinya. Cuman kan kepemimpinan tuh satu dengan yang lain, jangan gitu. Bapak sama anak aja, model kepemimpinannya beda. Halo? Beda. Nggak bisa. Tapi satu yang saya mengerti, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Makanya dalam pelayanan yang disenengin Tuhan aja, bukan orang. Ya, fokusnya nyenengin Tuhan aja. Leadership is solution, yet it can be problem. Tadi Ko David udah cerita tentang Yosua. Nih, Yosua tuh pemimpin, pangeran, warrior. Tapi di sepanjang Alkitab paling banyak disebut apa? Yosua itu apa? Abdi Musa. Udah, fokus aja jadi abdi. Sampai lulus. Yosua baru disebut sebagai hamba Tuhan ketika dia mati. Mau mati. Baru disebut Yosua hamba Tuhan. Sepanjang kehidupannya abdi. Udah. Ini pesan. Makanya nggak usah sibuk ngejar-ngejar jabatan. Pelayanan tuh gini, tulus-tulus aja. Saya sampai hari ini, walaupun saya sebagai anak gembala, yang paling saya senang lakukan ketika saya ada di gereja, saya ngecek kamar mandi. Karena saya paling gak suka kamar mandi kalau dipakai orang itu kotor. Itu bukan kamar mandi buat kami. Kami ada kamar mandi sendiri di kantor. Tapi saya paling senang ngecek kamar mandi yang harus dipakai jemaat. Kalau itu kotor, saya ambil pel, saya pel sendiri. I'm still doing that. Karena saya tahu, saya abdi. Sampai kemarin kami melakukan sebuah retreat. Ini hal yang saya selalu lakukan. Ada masalah, nasi yang dipesan ini basi. Saya nggak berani cerita ke papa mama saya dulu. Sebelum beres. Jadi yang saya lakukan ketika kita totalan terakhir, ini apa kok ada 37 packs nasi? Saya baru cerita, udah beres, tenang, aman. Itu fungsinya abdi, jadi gak usah ngerepotin bosnya. Beres di kita dulu, bos terima yang senang aja. Setuju? Fokus jadi abdi. Tapi itu Yosua, dia lakukan itu dengan setia. Kita gak usah ngejar-ngejar jabatan. Gak usah haus-haus dengan kehormatan, enggak. Tetap lakukan dengan ketulusan hati. Itu yang Tuhan kehendaki. Nanti pada akhirnya gini, Tuhan yang ngangkat kita sendiri kok. Amin. Tuhan yang ngangkat. Saya nggak pernah bermimpi untuk saya berdiri di sini. Yang saya lakukan, saya setia kalau disuruh Ko David apapun. Disuruh datang, ya Ko datang. Saya nggak kesenangan juga saya di sini. Iya kan? Malah seharusnya saya yang belajar banyak dari Bapak Ibu semua. Tapi itu, tetap lakukan dengan ketulusan hati. Yosua mengerjakan itu. Apa sih yang dimiliki Yosua? Kenapa dia sampai menjadi pribadi yang layak menerima tongkat estafet itu? Yosua sudah melihat masa depan. Ketika dia disuruh menjadi pengintai, dia sudah menginjak tanah Kanaan. Dia tahu gini, dia tahu lawan yang akan dia hadapi. Itu Yosua. Tapi Yosua juga apa? Bukan cuma tahu lawan yang akan dihadapi. Makanya kalau kita sebagai generasi yang penerima tongkat estafet, kita mesti tahu dengan jelas siapa yang akan kita hadapi di kemudian hari. Saya selalu bilang kepada generasi yang di bawah saya, kamu mau masuk sekolah apa? Kamu mesti lihat ke depan nih challenge-nya apa. Jangan sampai kamu lulus sekolah, tiba-tiba jurusan kamu tuh udah nggak ada kerjaan, udah nggak ada pekerjaannya lagi. Percuma. Kamu mesti tahu tantangannya apa. Itu yang penting. Tapi juga Yosua menangkap hati Tuhan. Yosua menangkap hati Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tapi juga gini, Yosua punya kompetensi, jelas. Yosua dilatih tadi sama Musa.
Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya berdiri sini, saya juga dilatih. Saya dilatih. Bukan terus enak-enakan, enggak. Saya dilatih. Punya kompetensi, itu penting. Saya ini punya teman, seorang Gus di Mojokerto, namanya Syauki. Kalau Gus itu berarti kan biasanya anak orang-orang penting. Seberapa kali saya pernah ketemu dengan dia ngobrol. Kita bicara tentang apa yang bisa dilakukan buat kota. Gitu. Saya senang ngobrol dengan dia. Nah, satu hal yang saya pelajari dari saudara kita ini. Mereka itu suka ini. Mereka tuh sangat tunduk sekali dengan ustadznya, dengan seniornya, ya kan? Karena bahasanya gini. Ini yang saya sering dengar. Mereka tuh seneng gini. Saya butuh ngilmu. Ngilmu. Tahu ya ngilmu ya? Belajar banyak. Makanya mereka tinggal bersama. Tahu. Padahal kalau disuruh-suruh cuma jadi jongos, disuruh-suruh. Bawain ini, ambilin itu. Tapi mereka tahu. Mereka mau ngilmu, belajar banyak dari seniornya. Untuk apa? Dapat kompetensi. Dapat pengetahuan, dapat banyak hal. Nah itu yang penting. Tapi juga yang terakhir, mesti punya kualitas. Jangan sampai kita ini jadi penerima tongkat estafet berikutnya tapi nggak punya kualitas. Bahaya, repot. Makanya kita mesti punya standar yang excellent. Kolose 3:23, lakukan apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mau bilang gini, dunia nggak pernah bayar mahal untuk sesuatu yang rata-rata. Setuju? Dunia nggak pernah mau bayar mahal untuk sesuatu yang rata-rata. Nggak bisa. Malah orang pingin bayar murah, tapi dapat yang terbaik. Nggak ada. Kalau sesuatu yang rata-rata, jangan harap. Ya kan? Kita kan sering kan beli di e-commerce yang murah-murah, udah jangan harap bisa tahan lama. Ya kan? Mau yang murah minta yang lama. Gak ada bos. Dunia tidak pernah bayar mahal untuk sesuatu yang rata-rata. Tapi ada hal yang saya kasih tips. Bagaimana kita punya kualitas yang excellent. Kerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, itu firman Tuhan bilang. Tapi kita harus juga berani belajar keluar dari zona nyaman. Harus berani belajar keluar dari zona nyaman. Life begins at the end of your comfort zone. Ini yang kita mesti tahu. Berani bekerja lebih keras. Yes. Saya mau cerita gini. Sejak saya menikah, 1 minggu ini, udah gak ada honeymoonan. Repot. Repot. Orang sampai kaget lihat kami. Kami menikah hari Jumat, Sabtu kami istirahat rest sehari. Hari Minggu saya melayani ibadah tutup peti. Orang Cina bilang ini jiong, ini hati-hati loh ini nanti. Bener, nggak boleh secara budaya. Cuman kan saya nggak peduli gitu-gitu. Saya melayani itu. Senin kami ada ibadah pagi. Selasa saya harus persiapan retreat keluarga. Kemarin Jumat, Sabtu, Minggu kami ada retreat keluarga. Hari Minggu sore kami baru pulang. Packing lagi, Senin pagi saya sudah berangkat di Bali. Bekerja lebih keras. Jangan santai-santai. Makanya ini mata bengkak. Tapi juga apa? Bekerja dengan nikmat. Bekerja dengan nikmat, kerja cerdas. Hari ini kan gak cuma kerja keras toh, tapi kita mesti kerja cerdas. Tapi juga untuk excellent, harus punya keberanian untuk ambil resiko. Cuma orang-orang yang berani ambil risiko yang akan meraih puncak-puncak gunung dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ternyata kita punya ini yang sama ya. Kesukaan yang sama. Saya juga hari Minggu selalu akan periksa toilet. Dan kalau basah gitu pasti akan dipel. Anyway, kenalkan nama saya Victor. Ini pertama kali, thank you, Ko David, untuk saya bisa hadir di sini.
Saya boleh minta. Saya dikasih tema yang Son Stay in the House. Mungkin sedikit cerita aja tentang saya. Kalau teman-teman yang tahu sekarang tuh ada Symphony Worship, sebelumnya Jam. Saya dibesarkan di situ. Mentor saya itu Semi Mandik. Saya enggak kepikiran untuk ada di rock. Saya ada di Jakarta melayani bersama-sama dengan salah satu mentor saya, Pastor Weler Kauntu. Tapi kok saya ada di umur saya yang lagi oke, justru kok mau ke Sorong gitu, Papua. Yang lebih sedikit mengherankan adalah istri saya, kok dia mau ikut gitu. Iya, berarti saya berhasil mencuci otaknya kali. Mumpung dia lagi nggak ada. Iya. Nah, ini yang Tuhan percayakan sekarang. Yang kami bangun juga namanya Sorong Bersahabat. Asis ini bergerak di usaha, dunia usaha, sound system dan sebagainya. Jadi kenapa sih bisa mulai dari Sorong? Kalau saya nggak balik ke Sorong, kan enak ya, misalnya di tim PW gitu, dari kota ke kota, kita kan waktu itu ke Singapura dan sebagainya. Itu sesuatu yang mengasihkan buat kita seumuran waktu itu. Saya nggak semuda waktu itu lagi. Tapi jadinya yang membuat saya bisa kembali ke sini bukan karena saya anak gembala. Bukan itu. Tapi dimulai dari sebuah panggilan. Kalau cuma saya menjadi, kayak saya balik karena anak gembala, itu struggle-nya banyak banget Bapak Ibu. Akan dicap, ini karena anak gembala makanya bisa balik nih. Meneruskan tahta. Iya, dan struggle itu nyata. Saya enggak tahu kalau misalnya Bro Luis seperti gimana, tapi saya ngadapin itu. Mungkin bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam tatapan. Itu kalau orang di timur tuh kan kalau natap kan gitu. Buat kami sempat ngobrol tadi, jadi struggle memang real. 3 bulan, saya belum cerita ini sama Ko Davi, 3 bulan berjalan, kemudian Pas Steph, itu ya, itu di sebelahnya dia, ini gereja ya. Pas Steph, kita berbeda pendapat. Dan akhirnya dia panggil saya dan dia bilang, saya panggil kamu sebagai bukan anak, tapi sebagai gembala. Dan saya mau bilang buat kamu, kalau kamu gak setuju, silakan pilih, angkat kopermu, kamu dan istrimu pulang ke Jakarta. Sakit bos. Iya. Istri saya punya kerjaan. Saya di sana bisa melayani. Bisa, sangat bisa. Itu menjadi sebuah proses sebenarnya. Makanya waktu A Son Stay in the House tuh, buat aku tuh punya banyak alasan supaya nggak ada di rumah. Nah saya nggak tahu nih, teman-teman semua mungkin sedang lagi ngumpulin alasan supaya nggak ada di rumah besar ini lagi. I don't know. Karena mungkin ada gereja yang lebih menarik sekali. Ada gereja yang ya kayaknya gembalanya oke nih dan sebagainya. Mereka lagi muncul banget. Tapi ternyata lewat proses itu, jadi percayalah buat kami pun tidak mudah sebagai anak gembala. Apalagi teman-teman semua. Tapi di sisi lain, wadah ini tuh sebenarnya bisa menjadi, yang kayak tadi saya sangat setuju meja bulat itu supaya, meja bundar itu supaya kita bisa ngobrol satu dengan yang lain. Karena the struggle is real, benar-benar. Kadang kita mau bikin sesuatu, tapi nggak bisa bikin sesuatu dimarah. Untuk perjalanan saya di rumahku yang sekarang ini, memang terkadang saya pakai prinsip kayak gini, tapi jangan dipakai ke semua. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, karena sometimes generasi di atas tuh butuh lihat hasilnya dulu, baru mereka bisa percaya. Terkadang kita tuh sudah dobrak, kita nggak punya konsep, cuma kita ini lagi hype kayak gini nih. Kita nggak doa, kita nggak bikin sesuatu, kita nggak mulai dari lutut. Tapi kita mau, lagi hype, yang muncul di TikTok kayak gini nih. Oh worshipnya mesti kayak gini, PW-nya mesti gini, lampu dan sebagainya. Believe me, I've been there. Saya dari Jakarta datang dengan berbagai macam hal yang seperti itu.
ngikut konser Next Gen. Mungkin ada yang pernah Next Gen di sini, ikut Next Gen yang diadain sama Gilgal. Saya ikut dari pertama kali sampai hampir-hampir ke, saya mau belajar ke Pastor Hao, KGC Singapura. Kita kan lihat generasi sekarang dengan model pelayanan disajikan dengan berbagai macam hal. Tapi pertanyaannya, kita lagi di rumah besar kita sedang melihat potensi enggak? Atau seringkali kita kemudian bandingkan dengan yang lain. Nah, waktu kita mulai bandingkan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya pertanyaan why-nya tadi itu. Jadi kalau kita mau coba tone down emosi kita dan kita lihat, maka kita akan menemukan setelah belajar dengan berbagai macam conference, akhirnya saya tidak bisa bilang bahwa itu yang terbaik. Karena selalu ada yang namanya ini, saya ketemu kata ini dari Kak Joe, Om Chris, Kak Riz, local wisdom. Iya, cintai gereja lokalmu dengan segala macam kekurangan di dalamnya. Selalu ada proses, selalu, nggak mungkin nggak. Apa yang kita mau bangun sekarang? Saya tidak mungkin membangun another building lagi. Nggak mungkin. Tapi saya memulai dengan sesuatu yang sudah ada. Dengan apa yang kira-kira Tuhan lagi taruh di tangan saya. Tanpa melihat apa yang ada di tangan orang lain. Dan apa yang kita lihat in the house, please stop melihat gereja orang lain. Tapi lihat potensi yang ada di dalam tuh. Ada saatnya kita berhentilah nonton khotbah-khotbah, PW, karena kan terlalu banyak distract. Sehingga kadang kita tidak lihat apa yang penting di dalam rumah kita. Tadi bangun, duduk ngobrol, kita akan ketemu potensi yang luar biasa. Salah satu struggle kami yang ada di timur adalah waktu kita siapin anak-anak, mereka SMA gitu, mereka pasti akan kuliah. Dan akhirnya yang saya gumuli sama-sama hari ini, saya turun untuk juga bisa ngajar di sekolah minggu. Dengan segala sesuatu. Jadi semua budaya yang kita bangun di ibadah raya, kita tarik turun ke ibadah hari Minggu, khususnya sekolah minggu. Rocky ya, gereja anak. Nah itu kita lakukan. Kita bangun dari situ, karena buat saya waktu saya bangun dari masih sekolah minggu, itu lumayan panjang, sampai 17 tahun kan. Masih lumayan panjang. Harusnya waktu kita lihat semuanya ini pertama kali saya datang ya, leadersnya, father building people. Harusnya kita fokusnya sama orang-orang yang ada. Mulai bangun hubungan. Tadi capeknya tuh pasti akan di kita memang. Namanya melahirkan generasi, tidak pernah generasi yang sakit. Orang yang melahirkan pasti Coba tanya kiri kanan, siap sakit? Kalau kita nggak siap sakit, berarti kita sedang ada di ruangan yang salah sebenarnya. No. Oke. Nah, setiap generasi pasti punya perbedaan. Tuhan kita tuh Tuhan yang bergerak dari generasi ke generasi. Makanya nggak pernah, ini juga untuk saya menyadari bahwa ada saatnya saya harus mulai pass on. Ada saatnya. Tuhan itu Tuhan generasi, jadi nggak mungkin menyelesaikan satu tujuan hanya lewat satu generasi, nggak mungkin. Tidak akan bisa. Coba lihat waktu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ke topeng tembaga dan sebagainya. Lihat bagaimana Saul itu, kan kalau dia kasih baju perangnya, itu berarti orang yang dia percaya. Tapi pengetahuannya dia tuh memang gini, kalau mau perang tuh mesti kayak gini. Pengalamannya dia tuh seperti itu. Somehow itu jadi problem untuk generasi yang di bawah. Dan kita bilang mereka kolot banget. No, dia bukan kolot. Rekan-rekan yang terkasih dan tercinta. Memang yang dia ngerti gitu caranya. Dan itu dimanfaatkan sama gereja yang lain mungkin untuk narik. Itu tuh kolot banget gembala lu.
Iya. Tapi yang dilakukan gini, Daud belum pernah mencoba. Berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya, kemudian ia menanggalkannya. Nih, pelajaran buat saya yang generasi sekarang yang sedang mempersiapkan, saya sedang mempersiapkan. Adalah waktu caranya berbeda, it's okay. Mungkin ada gembala-gembala di sini juga, nggak harus caranya sama kayak yang waktu saya. Ini hal yang sederhana kemarin 17 Agustus, ini saya sedikit cerita lah ya. Waktu kita main ini, kita bikin PS sama-sama di dalam gereja. Pak Gembala tuh nanya, kalian main PS di dalam gereja? Nah saya pakai yang tadi, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi saya nggak minta izin sebelumnya. Dan baru saya jelasin, iya di situ kita komunitasnya jalan, yang hadir juga jemaat-jemaat semua. Ada beberapa anak-anak yang dari tempat lain, bahkan ada yang agak sedikit minggir keluar, dan dia keluar pintu gereja terus dia ngerokok. Tapi saya deketin. Saya masih ingat waktu itu, waktu Ko Yusak ngajarin tentang Yesus sahabat orang berdosa. Jadi deketin, saya ngobrol, hey, apa kabar? Oh iya kak, kamu gak dari rock? Oh iya, bukan. Oh iya, it's okay. Karena buat saya, apa yang saya lihat di dalam rumah itu menginspirasi saya untuk merokkan orang tanpa dia harus ada di rock. Jadi dia gak harus ada di rock. Nah itu kan butuh dibahasakan ke generasi di atas ya. Ibarat lagu tuh gak segampang itu. Lanjut. Iya. Tapi butuh proses, butuh waktu. Lihat, Daud itu punya banyak kesempatan untuk ngebunuh Saul. Saya punya banyak kesempatan sebenarnya untuk kayak bilang, hey, gembala kita gak relate. Tapi enggak. Tetap respect. Bukan soal submit. Ada saatnya kita ngobrol, memang mesti ngobrol, mejanya mesti bundar. Saya masih ingat pertama kali saya di sini, Pak Arifin ngomong tentang from pulpit to dining table. Ngobrol. Jadi kenali pemimpin kita. Nah, di sisi lain waktu kita kumpul sama-sama adalah sebuah wadah yang penting untuk kita bisa belajar dan sharing how to lead up. Karena kan kebiasaan yang dibangun tuh kita selalu mimpin ke bawah. Waktu lead up itu tuh kan gak mudah. Itu kalau ngomong di perusahaan, saya ngomong kayak gini karena ada salah satu kakak yang selalu, saya punya mentor namanya Pastor Abeng, Beni Patania Sarani. How to lead up, kita kenali orang tua kita. Kalau misalnya mentok dengan gini, harusnya saya bisa deketin dengan sisi yang lain. Sesuatu yang kita cintai pasti kita akan cari bagaimanapun caranya. Kalau kita cinta generasi, kita mau memenangkan generasi di gereja kita, dalam pelayanan kita, di kota kita, maka kita harus punya daya tahan yang kuat. Jangan baru mentok aja, gembala baru buka mata langsung kita udah, ku mau di sana gitu lagunya. Ku tak mau di sini lagi. No. Nah ini ngomong tentang visi. Saya sangat, ini ayat favorit saya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Jadi ada saatnya di mana saya harus mati untuk Tuhan ngomong sama generasi berikutnya. Mengizinkan diriku mati. Karena Tuhan itu Tuhan generasi. Walaupun mereka SMP, Tuhan bisa ngomong sama mereka, bisa. Nah terkadang kan gitu ya, leadership itu tadi yang bro bilang sesuatu yang oke, tapi itu jadi solution, tapi itu problem juga. Nah ini jadi penting. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah yang dilakukan
yang saya lakukan hari ini sama-sama dengan rekan-rekan, kami bangun yang namanya Sobat. Sobat itu apa? Sobat itu salah satu platform untuk kita bisa jangkau orang yang di luar sana. Hari ini saya berjejaring dengan semua gereja yang ada. Karena udah coba nyambung tapi selalu ditolak. Iya beneran, ini beneran. Di Sorong itu yang saya alami. Ngajak main futsal sama-sama pun susah. Tapi anyway tetap hatinya terbuka. Karena lagi ngomong kota. Waktu kita ngomong kota kita nggak bisa bilang rock yang paling oke. No. Enggak. Kalau kita bilang rock yang paling oke, kita main kurang jauh. Nah justru kita itu punya, saya lagi berhadapan dengan leader-leaders yang punya potensi luar biasa. Saya tahu rekan-rekan semua pasti punya cerita-cerita yang luar biasa di sini. Yang bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Waktu platform ini dibangun, kemudian hari ini Papua Barat Daya mau kita tawarkan banyak hal. Singkat cerita kemarin kita bikin Christmas Festival untuk kota kita, kota Sorong. Kita habisin dana 150 juta dan GBI Rock involve 750 ribu. Sisanya kami anak muda. Karena ternyata banyak orang yang dari gereja-gereja lain juga mereka cinta sama kotanya. Tapi mereka butuh inspired. Dan itu ada di mana? Di kita Rock. Ya. Tetap stay in house. Pelajari nilai-nilai yang ada di dalam. Jangan playing victim. No, jangan. Stay. Ini yang kita lakukan, kita masuk di bisnis. Kita coaching salah satu perusahaan. Saya pertama kali mau coaching perusahaan ini, perusahaan di Raja Ampat. Yang memang kalau mau ke situ untuk tahun depan sudah penuh. Jadi harus tahun depannya lagi, resort. Kita coaching, ngajar di situ. Saya pertama kali, saya sampai berdoa, saya bilang, aduh Tuhan, ini saya takut pertama kali saya ngomong untuk karyawannya. Saya ngomong, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada amin, wah itu bahaya karena kan isinya semua dari muslim juga ada. Tapi belajar di situ. Kita bersama-sama dengan gereja, bangun yang namanya pendidikan juga, bisnis dibangun. Kan ini moto kita ya. We help you to fulfill your destiny. Ya. To be rock. Kita bisa menangkan kota kita. Saya tutup dengan ini, a son stay in the house, raised to be a father to the city. Jadi bapak untuk kotamu. Amin. Tuhan berkati.